kami dari orang intelijen, bocor is bocor. Apakah itu dia rahasia negara atau tidak, itu adalah bocor. Nggak bisa kalau dibilang ini bocor besar, bocor kecil. Nah, rata-rata memang motifnya adalah motif ekonomi. Dia minta duit. Tapi kalau sekarang ini hanya kelihatannya dia mempermalukan ya. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya Alfa Mandalika. Pekan ini publik dikejutkan oleh ulah hacker atau peretas dengan nama Bjorka yang mengklaim meretas data presiden, data Badan Intelijen Negara atau BIN, hingga data para menteri, anggota DPR, dan pejabat negara lainnya. Presiden pun memerintahkan pembentukan Emergency Response Team, dan perintah presiden ini langsung dikerjakan oleh Menko Polhukam pada Rabu 14 September mengumumkan pembentukan Satgas Perlindungan Data. Lalu siapa Bjorka dan benarkah aksi Bjorka ini bisa membahayakan negara seperti aksi Wikileaks di era SBY? Dan apakah Satgas Perlindungan Data adalah jawaban atas ancaman peretasan rahasia negara? Bersama kita telah tersambung melalui Zoom mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Bapak Sulaiman B. Ponto. Selamat sore Pak Ponto. Selamat sore. Terima kasih Pak Ponto atas waktunya. Ya, baik Pak. Presiden Jokowi setelah merespons nih Pak aksi Bjorka dengan pembentukan Emergency Response Team nih Pak. Dan sebenarnya apa nih arti respons cepat Presiden di mata Pak Ponto? Iya, ini memang damage control ya. Kalau menurut aku bilang ini damage control untuk mengkoordinasikan para ahli-ahli yang bisa melawan si Bjorka ini. Ya. Tapi ini hanya damage control. Jadi memang ini hanya sekedar damage control saja. Karena untuk melawan ini kan tidak mudah, karena di situ ada kompetensi dan capability orang per orang itu kan sangat-sangat menentukan. Hebat alat kayak apa, tapi kalau manusianya tidak punya kompetensi, ya nol juga. Kan itu. Ya. Oke. Baik, Pak Ponto, Presiden juga langsung memerintahkan Menko Polhukam dengan membentuk Emergency Response Team atau Satgas Perlindungan Data nih Pak, yang baru saja diumumkan oleh Menko Polhukam pada hari Rabu 14 September. Nah, seperti apa nih Pak memandang Satgas ini Pak? Apakah ini adalah jawaban tepat atas ancaman para hacker? Atau seperti apa Pak Ponto? Ini hanya hanya sesaat saja, tidak bisa untuk selanjutnya. Dan saya juga tidak tahu bagaimana jawaban mereka terhadap melawan hacker ini. Bagaimana aksinya mereka, bisa enggak? Artinya Pak Ponto sedikit pesimis gitu Pak ya dengan dibentuknya tim ini Pak ya? Betul, pesimis. Karena apa yang terjadi sekarang itu kan bukan akibat sekarang, tapi itu kan akibat beberapa tahun lalu dalam kita menyiapkan kekuatan untuk melawan para hacker ini kan. Artinya tidak hanya karena baru beberapa minggu terakhir ini hacker menyerang ya. Bukan hanya karena beberapa minggu terakhir ini. Tadi hacker itu bilang bagaimana yang namanya cyber, yang itu kompetensinya adalah ahli. Dari situ aja kita sudah lihat. Kita selalu menganggap bahwa pemimpin itu bisa siapa aja. Yeah. Yang penting anak buah. Nggak bisa di dalam hal-hal yang kompeten seperti ini. Pemimpinnya itu harus betul-betul mempunyai kompetensi di bidangnya. Kalau tidak, ya ini akibatnya. Penggabungan kita mulai salah ketika penggabungan BSSN itu. Sandi negara digabungkan dengan Badan Sandi. Nah, itu sudah awal dari kerusakan itu sebenarnya itu. Dan itu. Oke, artinya Pak yang Satgas ini menurut Pak Ponto kurang tepat ya Pak karena tidak melibatkan ahli-ahli atau seperti apa Pak Ponto? Ya kalau hanya yang dimunculkan itu titik baratnya kita ambil yang diambil kan itu organisasi, nggak dilihat ahlinya. Apa di organisasi itu ada ahli yang benar-benar ahli, kan kita nggak tahu seberapa ahlinya itu kan di situ.
Karena ini kita sudah bermain keahlian, sudah bermain profesionalisme. Kan itu. Profesionalisme sudah tidak bisa. Kalau hanya berbicara Menko Polhukam, tim-tim, itu kan organisasi. Ya nggak tahu lagi kalau Menko Polhukam bisa memimpin organisasi. Di dalamnya akan ada para ekspor di dalam, nggak tahu lagi saya itu. Oke Pak, sekarang muncul lagi Satgas. Nah, ini artinya apa Pak? Apakah lembaga yang ada kurang atau seperti apa Pak Ponto? Ya, kalau mau dilihat dari kelembagaan, memang itulah lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk itu. Tetapi kalau kita melihat kompetensi, apakah di dalam lembaga-lembaga itu mereka sudah berkompetensi? Itu yang kita tidak tahu. Misalkan contohnya BSSN. Apa iya BSSN ada kompetensinya dia di situ? Nah, itu kan kalau bisa BRIN, kalau ada kompetensinya dia lebih apa-apa. Masalahnya kita tidak tahu isinya di dalam itu ada enggak orang-orang yang betul-betul berkompetensi. Jangan sampai kalau di dalam organisasi itu hanya untuk mengisi jabatan strukturalnya saja. Iya kan? Tapi tidak menyentuh kontekstualnya seperti itu ya Pak Ponto. Yes. Tidak menyentuh kompetensinya. Ini kita bermain betul-betul 100% itu melawan kompetensi, melawan kapabilitas. Tidak bisa dilawan dengan pejabat yang ada di dalam struktur. Tidak bisa. Oke. Kan nggak bisa itu. Tetapi yang betul-betul orang-orang yang punya kompetensi. Ya. Itu. Oke, Pak Ponto dalam konferensi juga disebutkan pembentukan Satgas hari ini adalah Menko Polhukam juga mengatakan Bjorka sudah diketahui nih sosoknya oleh BIN dan Polri. Lalu apakah Pak Ponto bisa melihat apakah Bjorka ini hacker dalam negeri karena mengingat paham sekali dengan isu-isu nasional, Pak Ponto? Bisa saja dia adalah hacker di dalam negeri, itu bisa aja. Sangat mungkin. Karena kalau melihat dia sangat menguasai, sangat tahu dengan situasi kita. Tapi bisa aja itu. Karena kita sendiri tidak tertib, masih kan itu. Oke, Pak Ponto, nah berdasarkan statement dari Pak Menko Polhukam, Pak, motif Bjorka adalah terkait soal politik dan kepentingan ekonomi pribadi nih Pak. Nah, sebagai mantan Kabais TNI, Pak Ponto, nah kira-kira apa saja sih Pak motif seorang melakukan serangan digital? Oh, macam-macam. Dia bisa ada kepentingan ekonomi di sana, bisa ada kepentingan politik di sana, macam-macam. Kalau berbicara apa ya, berbicara motif ya. Nah, rata-rata memang motifnya adalah motif ekonomi. Dia minta duit. Oke. Nah, ya Ujung-ujungnya kan? minta duit ya? Biasanya. Tapi kalau sekarang ini hanya kelihatannya dia mempermalukan ya. Tidak minta uang kan? Iya sih sejauh ini ya. Iya, sejauh ini dia hanya mempermalukan saja. Kan itu. Oke, jadi motif juga bisa banyak faktor Pak ya, dan terutama faktor ekonomi biasanya Pak ya. Banyak. Oke, Pak Ponto, dalam konversi juga pembentukan Satgas hari ini Menko Polhukam menegaskan tidak ada kebocoran data rahasia negara seperti bocornya pembicaraan Presiden SBY yang dilakukan oleh Wikileaks. Nah, yang dilakukan Bjorka hanya mengambil data umum saja, tidak membahayakan negara. Lalu seperti apa nih Pak Ponto pandangannya? Nah, kalau data itu dan data rahasia negara itu apa sih? Rahasia negara yang membahayakan negara kita juga nggak tahu. Klasifikasi rahasia menurut Menko Polhukam kan kita nggak tahu juga. Lalu kalau dibilang misalkan yang diambil itu NIK, yang diambil nomor kartu keluarga, itu membahayakan negara atau enggak? Kalau menurut aku bayangkan kalau NIK diambil, nomor kartu keluarga diambil, lalu dia bikin berapa banyak manusia lagi dia bikin baru kan? Nama saya bisa ada 10, 100 dia bikin dengan jumlah yang sama kalau dia udah tahu semua itu. Apakah itu membahayakan negara apa enggak?
Kalau nanti misalkan di dalam eh, apa pilkada, nama orang itu satu orang bisa 10 nama, 20, 200. Karena nicknya udah dipegang, gimana coba? Itu kan bocor semua, kan ada semua itu. Itu membahayakan negara enggak kira-kira? Makanya saya nggak tahu yang dimaksud Pak Mahfud itu rahasia negara itu yang mana. Tapi kalau kami dari orang intelijen, bocor is bocor. Apakah itu dia rahasia negara atau tidak, itu adalah bocor. Tinggal isinya apa namanya, semudah-mudahnya isinya nik, katakanlah nik, kartu keluarga, nama ibu, nama itu kan kelihatannya hanya apalah artinya nama itu. Tetapi itu bisa menggoncang negara, bisa mengacaukan pilkada, kan bisa. Kalau itu dianggap remeh, kan seremeh-remehnya data itu tetap aja bisa menggoncangkan negara. Jadi bocor is bocor. Nggak bisa yang lagi bilang ini bocor besar, bocor kecil. Bagi negara bocor is bocor kalau bagi saya dari intelijen kan gitu. Nggak tahu kalau Menko Polhukam. Oke, baik Pak Ponto. Pak Mahfud juga menyatakan bahwa Bjorka sebetulnya tidak punya keahlian hacking nih, tapi akhirnya dibentuk Satgas. Seperti apa nih Pak pandangannya Pak Ponto? Saya juga nggak tahu maksudnya Pak Mahfud tidak punya kemampuan hacking, tapi buktinya dia dapat data semua kok. Ya. Saya nggak ngerti apa ini yang tidak punya kemampuan hacking. Tapi yang buktinya banyak data yang dia ketemu kan, banyak data yang seharusnya data itu tertutup rapat, tetapi bisa dia temukan. Apakah itu hacking atau enggak ya bukan urusan bagi saya, terserahlah bagi beliau. Tapi yang jelas data yang seharusnya tertutup itu sekarang terang benderang di tangan yang namanya Bjorka, kan gitu. Baik Pak, ada informasi juga dari Pak Muhaimin Iskandar yang menjadi korban Bjorka, WA Pak Muhaimin atau WhatsApp Pak Muhaimin bocor. Nah Pak Muhaimin pun menyatakan Indonesia dalam kondisi perang melawan hacker. Nah seperti apa sih Pak sebenarnya situasi sebenarnya nih Pak? Apakah saat ini sudah masuk kategori perang atau seperti apa Pak Ponto? Ya kalau sampai data Pak Muhaimin aja sudah bocor ya memang begitu. Berarti kita gawat darurat terhadap hacker. Itu yang dia umumkan, yang dia tidak umumkan. Lalu kalau dia dapat PIN kita di bank, habis duit tiba-tiba hilang. Nah, iya kan? Apa itu rahasia negara? Gimana coba? Jadi lagi-lagi kalau intelijen melihat bocor is bocor. Mau rahasia negara atau bukan, itu bukan urusan. Tapi bocor is bocor artinya ada kapabilitasnya yang tidak jalan dengan benar. Oke, Pak Ponto, Komisi 1 DPR juga mengusulkan pembentukan Panja Bjorka nih Pak. Artinya pemerintah dan DPR sudah satu visi untuk melakukan perbaikan pertahanan digital kita. DPR juga sebulan ke depan akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan apalagi undang-undang yang kita butuhkan sekarang ya Pak ya? Apalagi nih Pak kira-kira undang-undang yang kita butuhkan sekarang, dan apa pelajaran penting buat kita semua kasus Bjorka ini Pak bagi Indonesia? Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Yang jelas satu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ya harus ada. Masa sampai hari ini kita tidak dilindungi data pribadi kita? Ya. Itu yang satu. Yang kedua, pelajaran dari Bjorka. Bahwa kalau berbicara namanya cyber, ya kompetensi lah yang berbicara. Ketika BSSN digabung dengan Lemsanak, waktu itu saya sendiri sudah ribut. Saya sendiri tidak sependapat. Kita menghancurkan diri sendiri dengan menggabungkan BSSN itu, Sandi digabung dengan sana. Dengan cyber. Lah kita sendiri merusak sendiri, ya gimana? Jadi kalau struktur yang ada sekarang tidak dirubah, ya sama aja bohong. Kita harus melihat mana yang paling merubah di sini. Dari dulu yang namanya yang paling sakral itu namanya sandi, PIN. Yang namanya PIN, namanya sandi, itu kan paling dasar. Lah dulu kita punya Lemsara, Lembaga Sandi Negara, berubah jadi Lemsanak. Dibubarkan, digabung menjadi BSSN. Inilah sumber awal kehancuran kalau menurut saya.
Oke. Jadi kalaupun mau dibikin ad hoc, ya udah itu hanya ad hoc saja, hanya sebentar. Tapi kalau tidak diadakan perubahan yang mendasar, ya terjadi lagi. Oke, Pak Ponto, sebenarnya di Indonesia ini ada nggak sih Pak orang-orang yang kompeten untuk mengatasi permasalahan ini, Pak Ponto? Oh banyak, Ya. banyak. Ahli-ahli kita banyak. Tapi apakah mereka terakomodasi? Kan gitu. Banyak. Lembaga sandi negara dulu itu kita punya akademi sendiri. Namanya kepala sandi itu tidak pernah orang yang bukan lulusan dari lembaga sandi. Tapi sekarang kan tidak, dirusak sendiri sama kita. Padahal namanya sandi itu adalah pengamanan yang paling dasar. Kan itu, PIN itu. Ya, tapi kita rusak sendiri, ya udah, ya ini jadinya. Oke, Pak Ponto, untuk closing statement Pak, apa nih pelajaran penting yang harus kita pelajari dari kasus Bjorka bagi Indonesia, Pak Ponto? Silakan. Ya pelajaran penting bahwa kalau kita berbicara persandian, kita berbicara cyber, ya serahkanlah kepada orang-orang yang berkompeten, serahkanlah kepada orang-orang yang memang berkemampuan di situ. Itu kan disampaikan Bjorka. Jangan sampai organisasi yang punya kompetensi itu ya dipimpin oleh seperti disampaikan oleh Bjorka. Lah kan begitu. Ini pelajaran ya bahwa kompetensi itu nomor satu, khususnya di dalam kita berhadapan dengan komputer dan jaringan alias cyber. Kan itu. Oke, terima kasih mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Bapak Sulaiman Ponto. Terima kasih Pak Ponto atas waktunya. Ya. Untuk diskusi sore ini di Newsmaker Pekan ini, terima kasih Pak Ponto. Ya, demikianlah Newsmaker Pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.